Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, apakah kalian ingat ataupun tahu kejadian tentang pesawat hantu yang terjadi di tahun 2005? Sebuah kejadian di mana pesawat yang masih terbang di langit, padahal kru dan penumpangnya adalah mayat semua. Nah, itulah yang akan kita bahas di cerita film kali ini yang berjudul Flight 7500. Film ini diambil dari kisah nyata yang pernah terjadi. Bagaimana selengkapnya? Langsung aja kita mulai. Cerita ini berpusat pada sebuah maskapai penerbangan Pesta Pacific 7500 yang akan berangkat dari Los Angeles ke Tokyo. Sebelum kita berkenalan dengan para penumpang, kita berkenalan dulu dengan pramugari yang bertugas pada saat itu. Dia bernama Laura. Laura mempunyai hubungan gelap dengan kapten di pesawat ini. Dan satu lagi bernama Suzy. Dia sedikit terlambat karena menghadiri pesta pernikahan adiknya. Dia sih sedikit iri dengan adiknya karena ia sendiri belum menikah. Sekarang kita berkenalan dengan para penumpangnya yang mulai masuk satu persatu di kelas 1 yang berada di lantai atas. Yang ini bernama Brad dan juga Pia. Mereka adalah pasutri yang sedang menemani pasangan rekannya yang berlibur ke Tokyo. Mereka sih udah berencana akan cerai setelah pulang liburan ini. Kemudian di kelas ekonomi lantai bawah, ada pasangan yang akan berbulan madu. Nama mereka adalah Rick dan juga Liz. Liz sendiri merupakan istri yang banyak tingkah dan juga sombong, yang tidak mau duduk dengan sembarangan orang di sisinya. Untungnya saja, dia memiliki suami seperti Rick yang cukup sabar. Selanjutnya ada seorang pengusaha bernama Lance, yang membawa sebuah kotak antik. Dan seorang wanita bernama Rachel, yang sedang video call dengan pasangannya sebelum pesawat lepas landas. Di situ pacarnya bilang, mereka tidak boleh menyebut I love you sebelum pesawatnya terbang. Nanti akan terjadi sial. Kita akan melanjutkan video callnya setelah kamu mendarat. Tapi udah ngomong gitu, pacarnya tetap saja mengatakan I love you, namun tanpa suara. Ya, semoga saja bukan pertanda buruk. Kemudian ada seorang pria bernama Jack yang duduk di sebelah Rachel. Ia sedikit bandel. Walau sudah disuruh matikan handphonenya, dia tetap menyalakannya. Oh ya, dia juga seorang maling. Terlihat dari banyak handphone di tasnya. Berikutnya seorang cewek bergaya gotik bernama Jacinta. Liz yang sombong, agak risih duduk di sebelahnya. Namun dia tidak punya pilihan. Selain mereka, ada sekitar 100 lebih penumpang di pesawat itu. Sebelum lepas landas, Laura mencoba menghubungi kaptennya. Dia mendapat pesan darurat dari ground control kalau mereka lupa melakukan pemeriksaan penting terhadap pesawat. Namun ternyata kaptennya sendiri sedang berada di belakangnya. Si kapten bernama Pete. Dia memiliki hubungan rahasia dengan Laura, padahal dia sudah memiliki keluarga. Si kapten pun tidak terlalu menanggapi tentang masalah yang belum dilakukan pada ruang pemeriksaan penting tadi, karena istrinya pun menelpon pada saat itu, dan hal itu membuat Laura sedikit cemburu. Singkat cerita, sekarang saatnya pesawat akan lepas landas dengan ketinggian jelajah 10.000 kaki. Selang beberapa saat kemudian, pesawat mereka mengalami turbulensi karena menerobos lapisan awan padat. Hal itu berlangsung hanya sebentar, namun banyak yang panik karena kejadian itu. Termasuk seorang pengusaha bernama Lance tadi. Dia mengalami hiperventilasi dan tiba-tiba membuatnya kesulitan bernafas. Laura dan Suzy mencoba menenangkannya. Laura bertanya ke penumpang apakah ada yang seorang dokter karena ada penumpang yang sakit. Kebetulan, Brad adalah ahli medis. Dia pun langsung menuju ke lantai ekonomi. Rick yang melihat para pramugari dalam kesulitan mencoba untuk membantunya. Rick yang datang segera menangani Lance yang terlihat banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat mencoba memeriksanya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Melihat Lance tidak bernafas, mereka segera membawanya ke dapur pesawat. Mereka mencoba menyelamatkannya. Rick juga memberikan nafas buatan, namun semua itu sia-sia. Lance tidak terselamatkan. Kalau dia tadi masih bernafas, maka pendaratan darurat akan dilakukan. Namun karena dia tidak bernyawa,
mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Jadi tim medis yang akan menunggu di depan bandara nanti. Karena kejadian itu, kru pesawat terpaksa merelokasi semua penumpang kelas 1 pindah ke kelas ekonomi yang berada di lantai bawah, namun tetap dengan pelayanan kelas 1. Hal itu mereka lakukan karena mereka tidak punya tempat untuk meletakkan mayat. Jadi mayat Lance akan ditempatkan di lantai 1 sendirian. Setelah semua penumpang berada di kelas ekonomi, Rahel mencoba untuk ke kamar mandi dan membawa sebuah alat tes kehamilan. Sedangkan Laura sedang membawa kopi hangat kepada para penumpang. Kemudian saat itu, Laura tidak sengaja melihat sebuah gigi geraham Lance berdarah yang terlepas masih di situ. Dia kaget dan terjatuh. Saat itu dia melihat bekas jari Lance yang berdarah mengering secara tiba-tiba. Brad juga melihat jarinya mulai membiru, menandakan dia kekurangan oksigen. Botol kemasannya juga mengempis. Laura segera duduk di kursi dan menyuruh semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Everybody, put your seatbelts on! Semua orang segera memakai masker saat kejadian itu. Rahel yang di toilet kebingungan dan kesulitan bernafas. Tanpa alat bantu oksigen, Brad mencoba menolong orang-orang yang tidak memakai oksigen. Dia kembali melihat Pia istrinya pingsan karena tidak memakai oksigen. Kemudian dia segera menuju ke istrinya, namun dirinya sendiri juga menjadi kekurangan oksigen saat itu. Semuanya panik dan kebingungan. Tiba-tiba saat sadar, Brad melihat oksigen darurat. Ia langsung mengambil untuk menolong istrinya. Selang beberapa saat kemudian, mereka sudah bisa bernafas dengan normal kembali. Kapten langsung mengumumkan kalau pesawat mereka mengalami masalah tekanan kabin. Menurut komputer, ada kebocoran karena turbulensi sebelumnya tadi. Mereka pun akan segera memperbaikinya. Sekarang tekanan sudah normal, dan mereka boleh melepaskan masker. Saat memeriksa para penumpang, Laura melihat Rahel yang jatuh pingsan di toilet. Dia segera memberikan oksigen darurat kepadanya, dan hal itu berhasil. Rahel pun sadar kembali. Di situ Pia berterima kasih kepada suaminya karena telah menyelamatkannya, walaupun mereka akan tetap segera bercerai. Brad meminta agar mereka memperbaiki hubungan, namun Pia tidak ingin kembali. Saat semua penumpang sedang beristirahat, Jack mencoba menuju ke lantai atas. Liz yang sedang melihat foto pernikahannya tidak sengaja melihat bayangan hantu Lance yang mati tadi. Dia tidak mengatakan kepada suaminya karena dia sendiri tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Jack sendiri ke atas untuk mencapai mayat Lance. Namanya juga pencuri. Dia tertarik dengan jam tangan Rolex yang dipakai oleh Lance tadi. Dia pun segera mengambil jam tangan itu. Setelah mencurinya, tidak lupa dia mengajak bervideo dengan si mayat untuk kenang-kenangan. With my brand new Rolex. He doesn't talk very much either. Di dapur, Laura dan Suzy sedang bersih-bersih. Saat itu, Laura tidak sengaja melihat jet tempur F-16 berada dekat dengan pesawat mereka. Suzy yang tidak memperhatikan, bilang ke Laura kalau penumpangnya bernama Jack tidak terlihat dari tadi di kursinya. Mendengar itu, Laura pun mengajaknya untuk mencari Jack. Laura bertanya ke Rahel yang duduk di sebelahnya. Rahel bilang tadi dia pergi ke atas. Mereka pun segera pergi ke atas dan melihat mayat Lance yang sudah tidak ada di kursinya. Laura panik dan segera mengajak Suzy untuk segera turun. Laura segera melapor ke kapten tentang mayat yang menghilang. Begitu juga dengan Jack. Dan tidak lupa, dia juga mengabarkan tentang pesawat jet F-16 yang dilihatnya tadi. Namun si kapten tidak melihat. Rahel kembali mencoba tes kehamilannya, dan kembali terjadi sesuatu kepadanya. Kejadian menghilangnya mayat dan penumpang tadi didengar juga oleh beberapa penumpang. Mereka saling mengatakan kalau mereka juga melihat beberapa penampakan setelah Lance mati. Brad dan juga yang lainnya mulai curiga kalau ini semua ada hubungannya dengan Lance. Mereka mencoba menyelidiki dengan mengambil barang-barang Lance yang masih tersimpan secara diam-diam. Kapten sendiri bertanya kepada Laura, apakah mereka telah menemukannya? Laura bilang mereka tidak ketemu.
Laura juga sekalian bilang kepada Pete agar dia sebaiknya memikirkan keluarganya dan mengakhiri hubungan mereka. Dia tidak ingin jadi perusak keluarga orang. Keputusannya itu mau tidak mau harus diterima oleh Pete. Kembali ke kedua pasangan pasutri yang mau mencari tahu tadi. Mereka tidak menemukan apapun di tas Lance, kecuali beberapa botol sampel rambut yang diberi nama. Tidak lama kemudian, Jacinta yang melihat tindakan mereka tadi segera datang membawa kotak antik Lance yang juga dicurigainya dari awal. Dan kotak itu sendiri berisi sebuah boneka yang cukup menyeramkan. Tertulis di boneka itu adalah boneka kematian yang disebut sebagai Shinigami. Lance adalah pengusaha boneka. Rambut-rambut tadi adalah sampel rambut boneka yang akan dibuat. Dia membawa bonekanya itu untuk dikirim ke konsumennya di Tokyo. Jacinta bilang dalam mitologi Jepang, Shinigami adalah dewa kematian. Dia juga menambahkan, jika kau mati sebelum waktunya, maka kau harus merelakan segalanya agar kau bisa pergi dengan damai. Jika kau bisa melakukan itu, maka Shinigami akan datang menjemputmu ke akhirat. Jacinta bilang lagi, setelah mengetahui hal ini, dan semua penampakan yang dilihat penumpang menandakan Lance belum rela mati, jadi rohnya berkeliaran di pesawat ini. Kembali ke Laura yang sedang mencari menuju ke bagasi dan menemukan koper milik Lance. Penasaran, dia pun membukanya. Suzy menunggu Laura, namun dia tidak kembali dari ruang bagasi. Saat dia melihat, dia pun diganggu. Melihat kejadian itu, dua pasangan pasutri itu segera turun dari lantai atas. Jacinta yang terjatuh merasa sulit untuk bangun dan pergi. Dua pasangan pasutri itu segera menuju ke pintu kokpit. Terkejut mereka melihat kapten dan kopilot telah mati dengan memakai masker. Di atas, Jacinta bertemu dengan penampakan yang mirip dengan dirinya. Wanita itu menyuruh untuk merelakan kehidupannya agar dia bisa dibawa ke akhirat. Jacinta pun mulai sadar dengan sesuatu. Dia segera mendekat ke wanita itu dan memeluknya. Kembali ke kedua pasangan pasutri tadi. Mereka kebingungan untuk mencari bantuan. Dan tanpa sengaja, mereka menemukan Rachel yang telah jadi mayat di toilet. Tidak sengaja Brad terjatuh karena tersandung kakinya. Saat dia berdiri ke arah kabin, dia melihat sesuatu yang mengejutkan baginya. Rick bertanya apa yang kau lihat, namun Brad tidak menjawabnya. Rick dan Liz segera masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Lanjut, Brad juga mengajak Pia untuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi. Dan saat di kabin, ternyata semua penumpang telah mati, termasuk diri mereka sendiri. Saat itu mereka teringat kata-kata Jacinta, kalau mereka harus merelakan kematiannya, agar kau bisa damai di akhirat. Kedua pasangan pasutri itu belum menyadari tentang kematian mereka. Pesawat masih terus berjalan, dan tiba-tiba TV pun menyala, menunjukkan berita terbaru, bahwa penerbangan pesawat 7500 mengalami dekompresi dahsyat akibat turbulensi. Karena hal itu, masker oksigen tidak berfungsi dengan baik, komunikasi terputus, dan jet tempur telah memastikan kematian semua orang di dalamnya karena tidak ada oksigen. Brad dan Pia pun teringat waktu kejadian tadi, saat mereka sempat bermasalah dengan oksigen. Dan ternyata mereka tidak ada yang selamat pada saat itu. Ternyata saat itu tidak ada cerita mereka bisa bernafas lagi. Pesawat jet yang dilihat roh Laura saat itu adalah pesawat jet F-16 yang ditugaskan untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka melihat tidak ada yang selamat di pesawat itu. Semuanya telah menjadi mayat. Dan pesawat masih terus berjalan dengan autopilot. Namun mereka tidak bisa memastikan apakah ada yang selamat atau tidak. Namun kemungkinannya kecil kalau ada korban yang selamat. Akibat kebocoran itu, pesawat akan terus terbang dengan autopilot selama 5 jam dan akan segera jatuh jika bahan bakar habis. Setelah mendengar berita itu, roh kedua pasangan pasutri itu baru menyadari kalau mereka telah mati. Di situ Pia pun mengatakan, jangan pernah lepaskan aku lagi. Dia ingin rohnya tetap bersama dengan roh Brad. Setelah semua merelakan kematiannya dan dijemput, hanya ada satu orang yang belum merelakannya. Dia adalah Liz yang sombong. Saat itu, malaikat kematiannya pun datang untuk membawanya. Nah, jadi gimana guys?
cerita film kali ini. Kalau kalian ingin melihat cerita aslinya, bisa kalian cari di internet. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.